dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus, tetapi kami adalah orang berdosa, namun Engkau melindungi orang yang percaya dan yang datang kepadamu. Karena itu, kami datang kepadamu untuk memohon belas kasih-Mu. Janganlah kiranya tolak kami dari hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kabar baik di Biku ke-20 setelah Tritas 25 Oktober tahun 2020, Evangelium dengan mengangkat teks dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan bunyinya sebagai berikut. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah bunyinya. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan mengangkat tema air kehidupan, atau Yesus adalah sumber kehidupan. Firman ini dengan menyimpulkan Yesus sebagai air. Air adalah cairan yang biasa kita konsumsi, kita pakai untuk keperluan sebagai salah satu kebutuhan yang sangat penting. Air terdapat di mana-mana. Oleh karena itu, coba kita bayangkan bila air PDAM kita mengalami gangguan 1-3 hari saja, tentu akan mengalami masalah bagi kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Atau secara khusus misalnya di daerah pertanian sangat membutuhkan air. Coba kalau terjadi kemarau yang berkepanjangan, bisa saja akan
mengalami gagal panen. Saudara, kadar dan kapasitas air di suatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Kadar dan kapasitas air di daerah pegunungan tentu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kadar dan kapasitas air di padang gurun. Banyaknya curah hujan atau tingginya suhu di suatu tempat sangat mempengaruhi banyak atau sedikitnya kadar dan kapasitas air. Saudara kasih, air atau cairan adalah jumlah yang paling besar yang terdapat dalam makhluk hidup, antara lain manusia, hewan, tumbuhan, khususnya manusia. Lebih dari setengah tubuh manusia berisi cairan. Bahkan menurut penelitian hampir 70%. Sebabnya air adalah kebutuhan yang sangat vital bagi makhluk hidup. Manusia pada umumnya membutuhkan cairan untuk tubuhnya minimal 3 liter per hari atau lebih kurang 12 gelas sehari. 2 dari 3 liter cairan untuk tubuhnya, cairan yang kita konsumsi tersebut sebaiknya adalah jenis air putih. Kenapa air putih? Sebab air putih sangat penting untuk katalisator dalam tubuh supaya ginjal kita tidak kelelahan bekerja untuk menyaring segala jenis cairan yang pekat dan berwarna. Air dalam bahasa Ibraninya perlu juga kita tahu berasal dari kata mayin dan dalam bahasa Yunaninya hudor. Daerah yang sangat sedikit sumber airnya adalah berada di daerah Timur Tengah karena di sana terdapat banyak padang gurun. Kebutuhan akan air sangat penting dan menonjol. Itulah sebabnya di dalam Alkitab hal yang berkaitan dengan air banyak dibicarakan dan dicatat, sebab di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru kebanyakan peristiwa yang terjadi adalah di daerah Timur Tengah dan sekitarnya. Keadaan tidak ada air adalah situasi yang menyedihkan dan mengerikan. Baca Yoel 1 ayat 20, Hagai 1 ayat 11, air menjadi bahaya atau ancaman bila air sudah tercemar atau tidak layak untuk bisa diminum. Coba baca Keluaran 7 ayat 17 dan ayat berikutnya. Pada zaman Elia, sumur di Yeriko tidak baik. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Orang Israel mendapat air di Mara yang rasanya pahit. Keluaran 15 ayat 23. Air juga dapat dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menghukum dan melampiaskan kemarahan Tuhan terhadap kejahatan manusia. Seperti kita tahu, seperti air bah, Kejadian 7 menjadi sarana pertama yang dibuat Tuhan untuk menghukum manusia, semua makhluk hidup mati kecuali yang masuk ke dalam perahu Nuh. Bila air sudah dijatah dan ditentukan untuk diminum atau diambil, berarti keadaan itu sedang dalam masa penghukuman. Yehezkiel 4 ayat 11 dan ayat 16, termasuk tenggelamnya orang Mesir yang mengejar bangsa Israel di Laut Merah, Keluaran 14 ayat 23 sampai 30. Bahkan salah satu strategi perang yang umum zaman dahulu adalah dengan menutup sumber air bagi wilayah yang akan diserang atau yang akan dikuasai, seperti yang pernah dilakukan oleh Yosafat terhadap semua mata air Moab. Coba kita baca di 2 Raja-Raja 3 ayat 19 dan ayat 25. Oleh karena itu saudara, pentingnya fungsi air bagi kehidupan makhluk hidup dan seringnya hal yang berkaitan dengan air disinggung di dalam Alkitab, sehingga seperti tema kita, Yesus juga memakai salah satu gelarnya sebagai air hidup, air kehidupan. Nah, kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan gelar Yesus sebagai air hidup atau sumber kehidupan. Pertama, Mazmur 23 ayat 2, Yesaya 32 ayat 2 sebut gelar Yesus sebagai lambang berkat Tuhan dan penyegaran rohani. Yang kedua, Mazmur 42 ayat 1 dan pasal 63 ayat 2 disebut
Rasa haus terhadap air melambangkan kebutuhan akan Tuhan atau kebutuhan rohani. Yang ketiga, air yang keluar di bait suci dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 11 menggambarkan mengalirnya berkat-berkat ilahi yang tidak terbatas kepada umatnya. Yang keempat, air berkaitan dengan hidup kekal yang adalah berkat tertinggi yang diberikan oleh Allah. Wahyu 7 ayat 17, pasal 21 ayat 6, dan pasal 22 ayat 17. Yang kelima, air yang pada umumnya kita minum membuat kita haus lagi, tetapi air hidup yaitu Yesus yang kita miliki tidak akan membuat kita haus lagi untuk selamanya. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14a. Yang keenam, air hidup yaitu Yesus akan menjadi mata air di dalam diri seseorang yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, selama kita miliki Yesus, maka kehidupan kita menjadi berguna, berkat bagi kita sendiri dan juga bagi sesama, dan itu berlangsung sampai kita beroleh hidup yang kekal. Yang ketujuh, Yesus sebagai air hidup yang dapat kita miliki tanpa perlu kita bersusah payah, asal percaya saja kepadanya bahwa Ia adalah air hidup, maka kita akan mendapat air hidup itu sepuasnya. Kapan Yesus juga membuat mujizat pertama seperti perikop epistel atau khotbah pertanyaan minggu yang lalu, yaitu Yesus membuat mujizat pertama, air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana, Yohanes 2 1 sampai 11. Dan yang kesembilan, Yesus juga mengadakan mujizat dengan berjalan di atas air. Hal ini membuktikan bahwa Yesus sebagai air hidup berkuasa atas segala jenis air yang ada di dunia ini. Dan yang ke-10, Yesus juga membuktikan tanpa air selama 40 hari 40 malam Yesus bisa hidup. Matius 4 1 sampai 11. Selain Yesus hanya ada 2 orang dalam Alkitab yang pernah melakukannya, yaitu Musa dan Elia. Maka kita akan masuk secara khusus di perikop ini, Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14, Yesus dan keutamaan dalam hidup. Kita lihat kisahnya, perjalanan Yesus dan murid-muridnya dari Yudea ke Galilea, menempuh jalur lewat Samaria. Jaraknya membutuhkan 3 hari perjalanan. Daerah tempat sumur Yakub ini merupakan daerah yang penuh dengan ingatan terhadap sejarah masa lampau. Di situ ada sebidang tanah yang dibeli oleh Yakub, Kejadian 33 ayat 18 sampai 19, yang diwariskan kepada Yusuf, Kejadian 48 ayat 22. Nah, ketika Yusuf meninggal di Mesir, jenazahnya dibawa kembali ke Palestina dan dikubur di tanah tersebut. Yosua 24 ayat 32. Jadi di tempat itu terdapat banyak peristiwa yang selalu diingat oleh orang Yahudi. Berkaitan dengan peristiwa itu, kita dapat melihat sedikitnya 4 hal. Yang pertama, menunjukkan kenyataan kemanusiaan Yesus. Yesus mengalami kelelahan perjalanan, lalu duduk di pinggir sumur dan beristirahat. Yohanes yang banyak menekankan keilahian Yesus dibanding dengan kitab Injil lain, ternyata juga menekankan kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus mengalami lelah tetapi harus meneruskan perjalanan. Nah, yang kedua, saudara, di sini Yesus menunjukkan keramahan dan simpati. Mengapa perempuan itu datang ke Samaria yang jaraknya hampir 1 kilometer, padahal di Sikar juga terdapat air? Menurut William Berkeley, mungkin ia seorang perempuan yang ditolak di Sikar. Perempuan ini jarang memperoleh kesempatan yang baik serta bertemu dengan orang yang baik hati dan tidak melontarkan cacian kepadanya. Perempuan ini bertemu dengan Yesus
yang tidak menghakiminya tetapi memahaminya. Sekali lagi, Yesus tidak menghakiminya tetapi memahaminya. Yang ketiga, Yesus sebagai tokoh yang menghancurkan rintangan pemisah, tembok-tembok pemisah. Ya, saat itu antara orang Yahudi dan orang Samaria telah ada permusuhan yang turun-temurun. Nah, dalam keluarga Yahudi yang fanatik masih terjadi sampai sekarang, bahwa kalau ada anggota keluarga yang menikah dengan orang bukan Yahudi, non-Yahudi, maka keluarga yang seperti itu telah dianggap mati. Yang keempat, saudara, rabi yang taat tidak akan menegur wanita di tempat umum. Ini dia. Kalau ada seorang rabi kelihatan berbicara dengan perempuan di tempat umum, maka reputasi atau nama baiknya akan berakhir. Tidak akan ada orang laki-laki biasa, apalagi yang namanya seorang rabi yang akan nampak bersama perempuan sedang berbicara, berbincang-bincang dengan dia. Tapi Yesus kita lihat di sini justru berbicara dengan wanita ini wanita itu. Inilah Yesus yang kita lihat menghancurkan serta menerobos, membongkar batas-batas dan penghalang-penghalang kebangsaan dan adat istiadat Yahudi. Inilah juga permulaan universalitas Injil. Inilah kasih Allah kepada dunia, bukan hanya sekedar teori, melainkan dalam perbuatan dan tindakan yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memahami pewartaan Yesus dan menerimanya? Dalam percakapan Yesus di sini itu hampir sama dengan pola percakapannya dengan Nikodemus. Yesus mengatakan sesuatu tapi diterima secara salah. Tetapi pada akhirnya kita lihat perempuan itu memahami dan menerima. Yesus berbicara tentang air hidup. Dalam bahasa sehari-hari orang Yahudi, air hidup berarti air yang sedang mengalir. Perempuan itu selalu berkata, Yakub nenek moyang kami yang besar itu ketika ia datang ke tempat ini harus menggali sumur ini untuk memperoleh air bagi keluarga dan ternaknya. Apakah engkau sedang menunjukkan diri bisa memperoleh air segar dari suatu mata air? Kalau begitu engkau mengaku dan menganggap diri lebih bijak dan lebih berkuasa daripada Yakub untuk memperoleh air dari sumur itu saja tidak mungkin, karena Yesus tidak punya alat untuk menimbanya. Tetapi selain air dalam arti kebutuhan jasmani, orang Yahudi juga mengartikan air dalam hubungannya dengan jiwa yang haus akan Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 6 ada sebuah janji yang berkata, orang yang haus akan kuberi minum dari mata air kehidupan. Dalam teks perikop kita, dalam ayat 14 dikatakan, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Disinilah kita mendapat tempat kata-kata Yesus bukan saja kepada perempuan Samaria itu atau kepada orang-orang yang percaya pada awal kekristenan, tetapi kepada kita kini dan di sini. Barang siapa, ya kita bisa ikut di dalamnya. Yang menerima Kristus, air kehidupan itu akan mendapat kehidupan dan mengalirkan kehidupan juga oleh perkenan dan pertolongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat epistel kita, mari belajar juga dari ketaatan Elia kepada Allah yang adalah air kehidupan, yang adalah sumber kehidupan itu sendiri, sehingga Elia boleh mendapat kehidupan dan mengalirkan kehidupan oleh perkenan
dan pertolongan Tuhan Allah. Kita baca secara jelas teks kita untuk epistel Khotbah Pertangjangan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ayat 6. 1 Raja 17 sampai 6, judul perikopnya Elia di tepi sungai Kerit, berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbicara tentang tokoh yang sangat spektakuler bagi kita, yaitu yang bernama Elia, yang adalah nabi Tuhan yang melayani umat Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab. Kita tahu Raja Ahab itu dikenal sebagai raja yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua orang yang mendahulunya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ia menyembah Baal dan mendirikan mezbah serta kuil untuk Baal. Hal ini karena pengaruh Izebel istrinya yang merupakan anak Raja Sidon. Dengan demikian pelayanan Elia sebenarnya bukanlah pelayanan yang mudah. Ya, karena Izebel yang kejam itu. Saudara, dalam nas ini Elia disebutkan menyampaikan berita penghukuman dari Tuhan kepada Ahab, yaitu Israel tidak akan mendapatkan hujan selama beberapa tahun. Ayat 1 tadi, Ahab tentu marah sekali mendengar hal ini dan berniat jahat kepada Elia. Untuk melindungi Elia, maka Tuhan menyuruhnya untuk berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit seberang sungai Yordan. Saudara, perintah Tuhan ini disertai janji penyertaan dan pemenuhan kebutuhan Elia, bahwa Tuhan akan menyediakan makanan melalui burung-burung gagak. Saudara, jika saudara menjadi Elia, bagaimanakah respon saudara? Apakah akan menerima dengan taat, yaitu mengasingkan diri dan percayakan janji pemenuhan kebutuhan dari Tuhan? Atau mungkin saudara bertanya-tanya bagaimana mungkin burung gagak bisa memberi saudara makan? Atau saudara akan menawar kepada Tuhan, bagaimana kalau saya pulang saja ke Tisbe? Karena saudara berpikir akan lebih nyaman di sana. Karena namanya manusia selalu akan mencari kenyamanan hidup. Tapi kita dibaca dalam Alkitab ini tidak ada mencatat apa yang dipikirkan atau dikatakan Elia, tapi di ayat berikutnya disebutkan ayat 5, lalu ia pergilah dan melakukan seperti firman Tuhan dan melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Di sini terlihat bahwa Elia tidak mempertanyakan apalagi meragukan perintah firman Tuhan. Ia juga tidak tawar-menawar tempat yang lebih nyaman. Elia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan sebagai bukti dari pemeliharaan Tuhan. Saudara, Elia kita lihat mendapatkan roti dan daging setiap pagi dan petang dari burung-burung gagak. Luar biasa. Tidak cukup ketaatan Elia diuji sekali, tapi melalui kebergantungan Elia kepada burung gagak sesungguhnya Tuhan juga sedang melatih Elia untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan hari demi hari, every day. Rupanya latihan menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat akan berlangsung terus-menerus. Saudara yang kasih Tuhan, setiap anak Tuhan adalah hambanya, naposona, dalam menjalani kehidupan ini. Jika saudara dipanggil untuk melakukan pelayanan tertentu dalam hidup, marilah taat untuk menjalankan perintahnya. Sekalipun ladang pelayanan saudara atau tempat pekerjaan saudara terlihat sulit,
Kadang ada orang-orang yang tidak menyenangkan yang kita temui dalam pelayanan, dalam pekerjaan, yang dengannya saudara bekerja sama atau harus saudara layani. Bahkan tempat pelayanan yang Tuhan perintahkan pun bukan tempat yang nyaman. Bagaimana kita menghadapi ini? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Di sini dalam firman Tuhan ini ada kata kekeringan. Kekeringan bukanlah hanya fakta sejarah yang hanya terjadi pada masa lampau. Hingga saat ini kekeringan juga hadir di tengah persekutuan orang banyak, khususnya kekeringan dalam kehidupan rohani, kekeringan dalam kehidupan iman. Jika di zaman Elia kita lihat bangsa Israel kekeringan iman hingga mereka boleh hijrah menyembah dewa Baal, maka saat ini kekeringan iman membuat banyak umat Kristiani mencari Allah alternatif dalam perjalanan hidup mereka. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan ini mengajak kita, marilah seperti Elia dan menggantungkan seluruh hidup dan pelanannya hanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan segala kekuatan kepada kita untuk mampu menjalani pelayanan tersebut. Tuhan juga akan menyediakan kecukupan, berkat-berkat untuk kebutuhan-kebutuhan kita supaya pelayanan, pekerjaan, kehidupan kita dapat berjalan dengan baik dan semua kita boleh berbahagia menikmati kasih Tuhan sekalipun ada segala pergumulan parsorion ni nguluta. Amin. Tuhan memberkati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.